Mari selanjutnya kita bicara di bagian kedua, yaitu terkait dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan dan ruang lingkup undang-undang yang diuji. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini memang kita tidak bisa lepas daripada apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi, di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada 5, dapat dikatakan seperti itu. Kami hanya ingin menyampaikan dalam sesi ini terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 pastinya. Jadi kewenangan Mahkamah yang terkait dengan pengujian undang-undang. Nah, dalam praktek ada 3 macam norma hukum ya yang dapat diuji atau dikontrol gitu ya, dikontrol. Nah, mengapa hari ini kita sampaikan? Karena apa? Sejatinya pengujian terhadap norma hukum itu tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Hanya saja nomenklaturnya itu memiliki perbedaan. Apa saja itu? Umpama aja keputusan normatif yang bersifat pengaturan, yaitu reguling. Ada juga keputusan normatif yang bersifat penetapan, administrasi atau basicing, dan juga ada keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman atau vonis. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat dari norma itu kan tidak mesti semuanya itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa kalau yang seperti itu? Siapa yang berwenang untuk mengajukan atau melakukan satu pengujian terhadap 3 norma tersebut? Ketika norma tersebut dapat dilakukan pengawasan atau pengujian yang sering disebut oleh kontrol norma hukum atau legal norm control mechanism, yaitu melalui 1, kontrol politik atau legislative control. Pastinya hal ini dilakukan oleh legislative review, yaitu anggota-anggota dewan kita yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu undang-undang. Yang kedua, kontrol administrasi atau administrative control atau executive review. Artinya pemerintah yang melakukan satu review terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Dan yang ketiga, kontrol badan peradilan atau judicial review. Inilah yang kita maksud dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang lainnya itu adalah kewenangan dari lembaga-lembaga yang telah kami sebutkan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, pada umumnya mekanisme pengujian atau pengujian hukum itu merupakan cara negara yang notabene sebagai negara hukum ya, yang modern, yang untuk mengendalikan dan mengimbangi check and balances kecenderungan kekuasaan yang ada di genggam para pemerintahan atau para pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang. Jadi check and balances itu sejatinya suatu alat untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, salah satunya ini hubungan hukum atau hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan DPR maupun Presiden dalam hal pembuatan atau pengundangan suatu undang-undang yang undang-undang tersebut pastinya sudah harus mengikat ke seluruh bangsa warga negara Indonesia. Apa yang menjadi perbedaan constitutional review dan judicial review? Nah, ini memang seringkali kita memberikan sesuatu makna yang sama, Bapak Ibu. Tapi sejatinya hal itu adalah berbeda. Karena apa? Kalau constitutional review itu sejatinya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga selain badan peradilan. Artinya lembaga-lembaga selain badan peradilan itu bisa melakukan, yaitu constitutional review. Umpama aja pemerintah menilai bahwa peraturan perundang-undangan ini sudah usang atau sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum oleh masyarakat, akhirnya dilakukan
perubahan atau pembaruan dengan mencabut undang-undang yang lama. Dan DPR pun juga bisa menyusun peraturan perundangan yang baru kan seperti itu. Tetapi kalau judicial review itu adalah pengujian terhadap norma. Karena pengujian terhadap norma, yaitu norma kalau yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian norma yang tertuang di dalam undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan kalau pengujian di bawah peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu terhadap undang-undang adalah terkait dengan norma-norma yang terletak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mengapa ada perbedaan kewenangan untuk menguji? Nah, hal ini pastinya bukan karena lembaganya yang menginginkan, tetapi Bapak Ibu yang harus pahami, itulah Undang-Undang Dasar kita yang memberikan kewenangan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di pasal 24A itu mengatur tentang Mahkamah Agung dan pasal 24C itu mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya itu ditegaskan bahwa selain kewenangan yang lain yang sebagaimana selama ini dipahami Mahkamah Agung itu adalah juga melakukan pengujian terhadap peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Sedangkan di pasal 24C tadi sudah kami sebutkan bahwa itu adalah lahirnya dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan demikian di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya ini memang kita lebih fokus terhadap penjelasan tentang sistem judicial review atau pengujian di Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sejatinya di dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa sih? Ruang lingkupnya seperti apa sih? Atau objeknya seperti apa sih? Nah, meskipun yang menjadi objek itu adalah undang-undang dan dalam hal ini juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan terhadap MK itu untuk menguji peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, ya. Mengapa kok itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Karena memang di dalam susunan hierarki itu tidak disebutkan bahwa Perpu itu menjadi kewenangannya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena Perpu itu dinilai Mahkamah itu sederajat dengan undang-undang dan memiliki nilai-nilai hukum yang sama, maka akhirnya Perpu itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materialnya. Nah, pada saat ruang lingkup pengujian ini ditetapkan atau diwujudkan dalam bentuk kewenangan, maka MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan bagaimana kewenangan itu dilakukan? Nah, pengujian ini pun juga memiliki suatu dapat dikatakan model atau mekanisme, yaitu Mahkamah Konstitusi nanti akan melakukan satu pengujian itu dengan cara yaitu pengujian secara formil dan secara material yang nantinya akan kita jelaskan lebih lanjut terhadap itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah kalau kita melihat bahwa sistem judicial review itu diatur oleh pasal 24 ayat 1 itu terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang oleh Mahkamah Agung, ya. Sedangkan pasal 24C ayat 1 itu adalah terkait pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka selanjutnya dapat kita jelaskan bahwa terkait dengan kewenangan-kewenangan tersebut, ya, Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya itu selalu mendasarkan pada asas-asas yang terkandung di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mendalami tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian
formil maupun pengujian material, maka hal itu juga menjadi satu bahan diskusi tersendiri ya, yang nantinya akan kita lebih jelaskan lebih detail. Tetapi bahwa kita kembali ke bagian kedua tadi, bahwa kita di dalam hal ini adalah melakukan suatu mekanisme atau sistem ya, sistem pengujian, yaitu adanya sistem pengujian yang kita sebutkan tadi ada 3 norma itu, maka MK dalam hal ini fokus terhadap pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang selanjutnya nanti akan kita lebih dalami lagi terkait dengan hal ini, yaitu bagaimana mekanisme pengujian undang-undang dan selanjutnya. Demikian.